Aku nonton terus aku dalam hati cuman gini, oke, ini solusinya Tuhan, ini solusinya. Udah gitu doang. Indosiar itu memang kayaknya luar biasa sih, ajang penolong sih menurutnya. Sampai emakku udah gak sabar lagi. Dia mamaku ngomong pakai bahasa Batak. Makule mudarmu tuh halak Batak dah ya. Langsung si baunya lagi jalan, langsung lihat ke belakang. Kenapa Inak? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin semua ini terselesaikan dengan cuma modal suara. Hidup di Jakarta dengan bawa keluarga. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Sampai kau telah jatuh cinta, berharap pada bahagia, namun kini musnah. Biring-biring tanpa cilena, biring menggoda, jeram tanpa ngenana, oh mama gintingku. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Oke, kita ngobrol dulu ya. Oke, halo pemirsa Sobat Mantap. Salam jumpa kembali dengan saya. Masih bersama Mas Rere di podcast Fix Mantap. Nah, kalau kemarin kita kehadiran tamu yang tampan-tampan, yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang ngondek-ngondek, semuanya sudah. Yang ini giliran tamu kita yang waras. Tapi kita tahu ini adalah seorang penyanyi yang suaranya merdu banget, lahir dari festival, emang penyanyi festival ya. Jadi kualitas suaranya tidak diragukan lagi. Siapakah dia? Kenalan Bu, di situ Bu. Halo. Kok kamu terpesona melihat aku? Kamu melihat kelincahan aku, kamu terpesona ya? Banget ya, kok kayak energinya banyak banget gitu. Dopingnya Bu. Ini aku sapa penonton Fix Sobat Mantap. Sobat Mantap. Iya. Halo semuanya Sobat Mantap. Saya Maria Kalista. Salam kenal. Enggak kuku. Rame kan? Ini gue kemarin kontak itu Po Eli. Aku butuh penonton bayar. Ini anak Po Eli semuanya. Oh ya ini ampun. alay-alaynya Po Eli. Yang udah naik kelas. Ada aku order 50 orang, yang datang 75 orang. Dibonusin Po Eli 25 Luar orang. biasa Po Eli. Luar biasa loh. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik. Lama nggak dengar kabarnya. Ternyata Iya. begitu ketemu makin muda. Amin. Kegiatannya apa aja sekarang? Sekarang nyanyi masih nyanyi. ngajar nyanyi, ngajar kampus. Dosen ya? Dosen. Oke. Terus ngurusin suami tercinta. Sejak kapan sih ngurusin anak orang itu? 2023 aku nih. 2023 sampai sekarang ya. Iya, amin dan selamanya amin. Amin. Dan ngurusin anak orang itu belum Belum ada. Belum ada. Belum ada. Harapannya secepatnya ya. Harapannya sedikasinya aja. Amin. Mau anak cewek apa cowok? Terserah aja, yang penting aku dan suamiku romantis. Luar biasa. Oke, kita doakan semua kebahagiaan ada di kami ya. Oke, kita flashback dulu di tahun-tahun di mana waktu itu marak dengan festival-festival. Muncullah nama Maria Kalista di festival anak-anak. Apa itu namanya? Festival Mamma Mia. Mamma Mia. Tahun Mamma berapa Mia itu? Indosiar. Aduh, udah lama sekali itu ya. Waktu itu aku sempat loh jadi juri, tapi Mamma Mia Goes to. Dulu ada kan? Iya, betul. Ya, aku sempet tuh. Waktu itu rambutnya masih kribo. Oh iya. Iya, tapi sekarang udah rontok. Percaya sih, kalau kamu masih mengikuti Mamma Mia, aku udah ketahuan usia kamu. Nah, ceritanya gimana? Itu tahun berapa? Itu tahun 2008. Usia kamu berapa? Usia 15 tahun. 15 tahun ikut Mamma Mia. Ikut Mamma Mia. Motivasinya apa waktu itu? Motivasinya supaya kaya.
Jadi artis. Betul, jadi Oh, gitu? enggak. Oh, enggak. Aku tak peduli jadi artis dulu. Yang penting kaya. Yang penting kaya punya duit. Oh ya gitu. kan? Jadi harapan kamu Soalnya waktu aku itu. dari Medan. Oke. Oh, kamu langsung dari Medan ke Jakarta. Dari Medan. Untuk Jadi ikut kompetisi? audisinya itu dulu memang nggak ada di Jakarta. Hmm. Nggak ada di Medan. Jadi langsung ke Ke Jakarta. Jakarta. Siapa yang memotivasi kamu untuk ikutan Aku sendiri karena aku melihat mamaku itu kayaknya udah kasihan kali lah mamaku bapakku itu ya kan. Kenapa sih? Ya udahlah kayak gitulah ya kan. Namanya juga kehidupan ya. Nggak perlu diungkit lagi. udah Udah tidak- lewat. udah lewat. Oh, intinya kamu ingin berjuang untuk mereka. Iya, untuk biar mamaku tidak menangis lagi ya Oh, kan. sempat menangis mamamu. Oh, tiap hari lah aku lihat drama itu. Jadi kayaknya, terus aku sadar kayak, iya ya, aku punya suara. Terus Oke. di Medan udah menang-menang, selalu menang. Oh, Aku tak pernah juara 3, 1, oke. 2, 1, 2 sombong ya saya. sombong Tapi sekali. memang bener Oh, kok. jadi sebelum kamu ikutan Mamma Mia, kamu udah jadi juara 1 terus. Betul, di Medan Kamu itu. ikut lomba-lomba Ikut keliling. semua lomba aku nggak pernah kalah. Aku selalu menang. Oh, oke. Terus ya ada percaya diri kan jadinya. Jadi pas ada iklan Mamma Mia Indonesian Idol, tapi karena waktu Indonesian Idol usiaku belum cukup. Hmm. Jadi aku ikutnya Mamma Mia, aku belilah itu tabloid Nova waktu itu untuk mendaftar. Terus kirimnya waktu itu masih pakai pos Indonesia. Ya, oke. Dari mama aku nggak tahu sama sekali. Oh, inisiatif kamu sendiri. Inisiatif sendiri aku Umur SMA 15 tahun. kelas 1 ya. Ya Allah, pinter banget sih. Atau aku kamu. nonton terus aku dalam hati cuman gini, oke, ini solusinya Tuhan, ini solusinya. Udah gitu Oke. doang. Oh, oke. Terus ya udah isi, terus piagam-piagamnya aku fotokopi, Oh, oke. pergi ke fotokopi sendiri. Oh, buat CV ya. Udah pintar mempromosikan diri ya. Oh, jual dirinya udah pinter ya, Bu ya. Oh, oke. Aku buat terus aku tulisin juara ini kirim, dapat Panggilan. SMS dari Indosiar jadwal audisi, baru lah tuh kan udah bingung dong. Oh. Ongkosnya pakai apa? Ke Jakarta ya Ke audisinya ya. Jakarta. Terus Akhirnya bapak saya juga bingung. Mau dari mana lah aku Kondisi mengongkosin lagi kalian dua begini ini gitu ya. Iya oh, kan. sementara motivasi kamu ingin memperbaiki kehidupan mereka, Betul. malah membebani dengan tiket. Betul, tiket pesawat. Kalau zaman sekarang kayaknya orang beli tiket pesawat tuh gampang ya. Seseorang masih bisa beli tiket pesawat. Kalau dulu tuh nggak tahu kenapa ya. Beli tiket pesawat susah kali ya. Mehong, Bu. Iya, Terus nggak bisa dibeli online, Bu. makanya. Akhirnya aku pergi ke pastorku. Oke. Lalu pastorku yang minta tolong jemaat untuk support lah ya. Support ongkos. Gitu ya udah akhirnya audisi ke Jakarta. Oh, jadi kamu curhat sama pastor? Iya. Ini modus lah ya. Intinya Enggak, intinya karena- minta sumbangan sebetulnya. Iya, kan aku kan aktif kan Oh, di oke. paduan suara dan sangat dekat sama pastorku. Jadi ya aku tahu kayak namanya kita dekat banget sama pastor kita kan. Kenapa nggak support gitu Iya, ya? dan karena aku tahu kayak pastorku bisa lah bantu gitu. Ya udah Akhirnya akhirnya kamu dibantu. iya dapat tiket sama emak, terus audisi. Menang masuk terus ada jeda tuh mau sebelum ke Ghost tuh masih ada Oke. libur panjang kan harus persiapin baju. Itu berapa lama prosesnya kamu di Jakarta? Aduh, kayaknya audisi aja ada sebulanan lebih ya. Di Jakarta. Itu masih Sekolahmu audisi. gimana? Emang udah Ya sudahlah ya gitu sudah ya. lah ya gitu. Kayaknya Demi memang cita-cita. iya, kayaknya memang kekuatan paling besarnya memang nyanyi sih. Nyanyi ya udah memang dari dulu saya kayaknya nyanyi gitu ya. Ya udah tuh sebelum ke Gosu balik dulu ke Medan, saya disuruh sama pastorku, udah pulang aja dulu ke sini. Kelamaan. Gitu. Iya, kelamaan kamu nunggu. Jadi kamu kasihan. ngekos? Di Jakarta enggak, numpang di rumah numpang saudara. ada saudara ya. Iya, saudara ini saudara itu saudaranya banyak ya di saudara Jakarta. banyak orang Kamu Batak. orang mana? Oh, kamu orang Batak. Orang Batak ketemu baru apa Pasar Ibu. Oh ya saudaraku kok pokoknya salah Jadi- sebut Pasar Ibu saudaraku lah kok todong akan menolong aku Jadi ya setiap kan. tikungan saudara ya. Jadi ketika ketemu nih misalnya kamu Pasar Ibu, kamu harus punya tanggung jawab untuk menolong aku. Oke, kekerabatannya Batak luar begitu. biasa Luar ya orang biasa. Batak. Hai Batak, apa kabar ya? Langsung noleh deh. Kursian ipar. Oke. Nah, setahu gue kalau Mamma Mia dulu kan harus tampil sama mamanya. Betul. Sementara mamamu kan nggak ngerti tuh kamu daftar. Terus gimana bisa dapat support dari mama?
memang sih kalau nyanyi dari dulu memang orang tua support sih. Oke. Tapi memang waktu itu sempat jadi perdebatan karena sekolah ya. Aduh gimana sekolahnya apa? Tapi karena emang aku anak pertama dan keras ya. Oke, keras ya Bu. Keras. Jadi enggak aku mau ini pokoknya gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah kata mamaku gitu. Ya udah akhirnya kita ikut dan waktu di Mamma Mia itu Indosiar tuh cuma kasih kita transport loh. Oh gitu. Jadi nggak baju kita semua cari sendiri. Yang bener. Bukannya di karantina itu dimodalin? Bukan. Kita tempat tinggal sendiri. Oh gitu? Iya, Nggak ada baju karantinaan? sendiri. Nggak ada. Kita cuma dikasih uang penampilan per penampilan. Tapi ya kita harus pintar-pintaran buat baju, buat makan, buat ongkos. Nilainya berapa waktu itu? Kayaknya cuma per penampilan itu 1 juta gitu sih. 1 juta? Iya, Lah beli baju kan nggak cukup. Iya memang, makanya akhirnya untungnya itu boleh ngutang dulu di Mas Rangga, Batavia Dancer. Mas Rangga. Oh jadi kamu sewa di sana. Jadi boleh ngutang. Oh, sewa bayarnya belakangan. Belakangan aja, kapan keluar kan karena kalau kita tereliminasi itu kan kita dapat uang penampilan, terus dapat hadiahnya lagi gitu-gitu, ada banyak sponsor gitu-gitulah. Jadi bisa kan bayarnya. Ya udah, jadi dia mau kita pakai aja dulu. Wih, pinter gitu. ya, baik terus, ya, Mas terus Rangga kayak ya. banyak sih yang kasih-kasih gitu. Ada kayak ibu-ibu dari Bandung. Harus samaan ya Mas sama Mama? Enggak. Enggak. Yang penting tampil berdua. tampil gitu. Nah kalau Mama kostumnya dari siapa? Dia sendiri aja, ya udah yang ada aja. Koleksi sih. yang ada aja. Yang beli yang apa adanya aja lah. Ya Allah. Dan ternyata kamu juara waktu itu. Puji Tuhan. Nah setelah juara duitnya banyak dong. Duitnya banyak lah. Hadiahnya aja mobil kan waktu itu? Enggak, aku uang sih. Indosiar itu memang kayaknya luar biasa sih. Ajang penolong sih menurutnya. Kenapa? Karena memang hadiahnya selalu uang tunai. Uang tunai ya? Uang tunai. Jadi nggak capek-capek cairin gitu Nggak ya? usah, karena dia tahu yang dibutuhkan orang ini hanyalah uang. Kalau boleh tahu waktu itu hadiahnya berapa ratus juta? 100 aku. 100 juta? 100. Wow, zaman itu 88 Zaman udah itu punya 100 dan juta. tidak dipotong pajak. Indosiar luar biasa. Utuh. Wow. Dan sejak saat itu karir nyanyimu juga bagus. Enggak. Kirain juga bagus kan ya. Dia biasanya kalau udah jadi juara exposure di mana-mana. Waktu itu nggak tahu kenapa dengan manajemennya Indosiar, jadi kita nggak dikontrak, dibiarin. Lah gimana kita tahu Jakarta? Kita aja orang Medan, orang kampung, nggak tahu Jakarta, nggak tahu industri ini sama sekali gitu. Kayaknya aku 6 tahun ya, nggak jelas sampai kayak udah hampir nyerah di Jakarta. Oh ya? Tadinya kan optimis banget. Sejak kamu menang, kamu langsung stay di Jakarta? Stay di Jakarta tapi nggak ada kerjaan. Pindah. Pindah ke Jakarta. Jadi aku dulu SMA Santo Thomas 2 dan kayak puji Tuhan sekolahnya sih support ya, bapak kepala sekolahnya nggak mempersulit. Jadi aku dibuat otomatis naik aja. Biarin aja. Jadi mungkin sudah se-open minded itu loh kepala sekolah aku dulu. Prestasi nggak cuman berprestasi. Iya, non akademik juga dianggap prestasi. Silakan biarin dia naik kelas aja udah. Jadi aku naik kelas pindah ke SMA Tarsisium. Dan harapan kamu karena sudah juara, exposure di mana-mana, kamu bisa berkarir dapat job banyak dengan mudahnya. Dengan Tapi ternyata tidak sama sekali. Yang benar. Bener. Nggak ada orang nyari kamu gitu? Nggak ada. Jadi aku itu, kita itu bisa bertahan hidup di Jakarta itu kayak memanfaatkan job di bulan 12. Natal tuh kan banyak. Natal. Ya balik-baliknya di Medan lagi. Karena panggilannya dari Medan. Iya, atau nanti paling kayak ya kalau bulanan-bulanan kadang-kadang orang ngajak-ngajakin kayak acara ulang tahun, kawinan, kayak pesta-pesta yang kayak dikasihnya uang jajan lah gitu. Tapi ya lumayan lah ya zaman itu bisa. Jadi bukan jaminan ketika kamu sudah memenangkan satu kompetisi dengan exposure yang begitu besar. Nggak bisa, Iya mungkin rezeki orang kan beda-beda ya. Waktu itu aku memang mungkin juga kayak Tuhan tuh ngasih kesempatan buat aku terbentuk kali ya, mentalnya, kesabarannya, prosesnya nggak instan gitu. Karena gitu bisa keblinger kan kalau tiba-tiba instan. Ya kayak kalau mamaku sih selalu kayak nguatin aku kayak cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Gitu Jadi ya udah sabar, berdoa terus, udah gitu aja sih. Akhirnya aku ikutlah itu ajang EBU TV Song Festival. Apa itu? Asia Broadcasting Union, itu festival 10 negara se-Asia
Pacific di Korea Selatan. Nah, Oke. aku menang di situ, juara 1. Itu setelah Mamma Mia ya. Oh, 6 tahun setelah itu 6 malah. tahun. Jadi 6 tahun itu kamu ngapain? Ya udah, job-job yang seadanya aja, yang bisa buat bertahan hidup, buat makan, buat sekolah, udah that's it. Nggak ada bisa buat jajan pun enggak, buat beli-beli apapun Kan enggak. biasanya kalau menang kompetisi gitu ada bonus. Zaman itu kan rekaman kan? Kamu Nggak nggak dibikin rekaman album? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Oke. sama sekali. Oh, oke. Baru setelah 6 tahun kemudian, Aku ketemu sama Pak Yan Juana. mm-mm. Pak Yan, Pak Yan Sony waktu itu ada di Mm-mm. Sony Music, tapi beliau ngurusin My Music juga. Mm-mm. Nah, kita ketemu di Singapura. Oke. Jadi aku nyanyi di Singapura, Mm-mm. Anugerah Planet Music Award. Mm-mm. Nah, Pak Ian ada di sana lah, mamaku lah tuh, ya kan. Yang lobby-lobby. Yang ngejar-ngejarin Namanya Pak Ian, mama ya, Wak. mama ya kan. Mm-mm. Namanya juga kehidupan yang udah layak tidak tahu lagi mau Pokoknya yang penting anaknya maju dulu gitu anakku ya. maju, Oh. sama-sama maju lah ya, Oke. nggak apa-apa lah, namanya juga kehidupan adanya seperti itu, bukan berarti Harus mama, diperjuangkan. iya dong, bukan berarti mama aku jual anak enggak ya, Iya. orang Enggak, jual anak nggak apa-apa dalam Nggak, ya. positif ya. Iya Positif. dong, dan rasaku mungkin ada yang mungkin bisa dibawa ke sana, tapi ya buat anak-anak yang terlahir menjadi seperti seorang Maria, jangan menghindari takdir Tuhan gitu loh, oke. menurut aku gitu ya. Kalau sekarang kan orang sebutnya generasi sandwich. Mm-mm. Menurut aku sih ya, kalau memang Tuhan sudah memberikan takdir kita itu loh, ya masa kita nggak bisa, siapa yang bisa menolong orang tua kita kalau bukan kita? Bukan kita. Iya kan, masa Iya. orang lain, Ah. terus masa kau tega lihat mamamu orang begitu. tua. Jadi saya rasa waktu itu ya tidak ada pilihan lain. Oke. Tapi kan Tuhan menitipkan talenta Oke. untuk aku, Benar. gitu ya kan. Mm-mm. Jadi talenta ini yang nggak apa-apa dimanfaatin, iya kan, untuk bisa maju bersama kayak gitu. Akhirnya ibumu ngelobi lah Lobby itu. lah itu si Pak Ian. Akhirnya bolehlah kita rekaman. Aku desain di label My Music Oke. sama Pak William. Oke. Dan di dalamnya itu kan ada Indigo. Mm-mm. Indigo yang kalau masih tahu ada Silet, Intense apa dan segala macam. Mm-mm. Adalah di sana satu bau Namboru saya Oke. tetap Tetap bertemu. KKN ya, Bu. Namanya Yeni Yudika Sirega. Oke. Dia tuh hits banget kalau di perkalangan artis-artis, jenderalnya lah gitu. Oh, oke. Zaman media masa lagi berkuasa, ya kan. Terus? Lalu ya pawangnya kan, aku dekatin lah, mamaku dekatin. Susahnya, ya kan, karena kan Secara dia hits banget secara ya, dia, Wak. dan dia kan pengen lihat mental kita juga pasti kan, nggak oke. yang dia lihat-lihat sampai emakku udah nggak sabar lagi. Dia mamaku ngomong pakai bahasa Batak. Pakai Batak. Makule mudarmu tuh halak Batak dah ya kan. Langsung si baunya lagi jalan, langsung ngeliat ke belakang. Kenapa Inak? Ya, itu bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya gimana? Darahmu itu mengalir kayak apa ya, memanggil lah ke orang Batak ya gitu, tersentuh lah kau ya. Jadi sudah gitu. karena nggak ada jalan, udahlah. Kayak ya udah. diingatkan lu gitu, silsilah. Dia jalan nih, aku mau kelip mamaku langsung teriak, makuli mudar-mudar tuh halak Batak, langsung mundur lah langsung si Eda tadi kan. Ngomongin mama emang seru ya. terus. Ya udah langsung aku dipanggil ke ruangannya, kita Terus? ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita jadi dekat. Aku sering pergi keluar kota. Terus akhirnya jadi si Bow ini banyak banget ngasih Jobnya. bukan dong, nilai-nilai kehidupan juga nilai. ke aku, ngajarin aku, ngasih tahu aku. Terus aku diselip-selipin lah di infotainment. Oke. Dia create lah narasi ya kan. Maria Kalista, diva mewakili Indonesia. Heboh lah. Heboh karena dia sih sebenarnya. Enggak, saya buat Terpromo ya. Iya. Itu yang mewakili Di Indonesia framing untuk sama dia. yang di Korea itu. Itu kan udah berlalu. Tapi kan Itu lalu. bagaimana berita ini bisa Bisa heboh? naik. Framingnya kan harus dia yang Harus membentuk, kenceng. ya kan. Oke. Kalimat-kalimat itu. Itu yang di framing yang kamu yang di Korea. itu. Tapi kan itu karena berkat si Namboru inilah kan, oke. karena kekuatan ada di Ada di dia media, kan. zaman itu ya Kalau kita kan. promo keluar-keluar terbatas. Mau ke kan? dunia belahan manapun aku kalau tidak ada media yang mensorot mana tahu itu. Nah, jadi itu nggak pakai bayar ya?
Tidak ada aku bayar, hanya gara-gara disemprot Disemprot mamamu ya. pereda-edaan itu ya kan. Oh itu jadinya kamu Jadi dia masukin langsung aku ke terekspo. infotainment. Nanti kalau Cakrakan datang aku dikasih apa? slot gitu ya. Slot sama Cakra, Oh. Judika, semua artis yang datang. Kau di mana? Datang ke kostum, datang. Ah, Kau di mana? Sandi kau liputan ini segala macam. Ya, semua dia bantuin. Akhirnya orang tuh jadi panggil-panggil aku nyanyi. jadi semakin tahu. Jadi orang semakin kenal. Oh iya Maria. Nah keseruannya gitu. apa waktu itu? Festival yang keberapa yang lu ikutin di Korea itu? Itu udah level internasional kan? Iya. Itu festival keberapa? Pertama sih. Pertama, dan kamu Pertama. langsung juara. Iya. Keseruannya pertama. seperti apa tuh? Ya seru lah karena kita nampil di Korea. Heeh. Belum hitsnya boyband Korea. Kamu udah hits duluan di sana. Jenny kalah ya, Wak. Di TV-nya Korea? stasiun TV Korea gitu kan udah ada penyanyi Australia, Havana Brown, ada TVXQ dari Korea, gitu-gitu deh. Pokoknya Terus Rose waktu itu nonton kamu berarti ya? siapa? Rose Sina Rose. Rose Blackpink itu. Oh ya ampun nggak ada dia. Aku cuma ada di negaranya aja. Waktu itu lagi hits Oppa Gangnam Style. Oh, Gangnam. Ada penyanyi Singapura, ada penyanyi Malaysia, ada Filipina. Kamu nyanyi lagu apa waktu Agnes Monica karena aku sanggup. Gimana sih? Pengen denger lagunya? Karena ku sanggup, walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Aku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku kalau memang harus begitu. Beda kalau kelas festival. Lihat dong tekniknya naik turunnya. Oh, duet sama gue. Baru iya. Oke. Nah, di situ kamu langsung juara. Juara. Siapa aja yang kalau sekarang nama-nama itu ada yang populer nggak? Kalau sekarang kan kemarin saya sempat nonton di Instagram. Hervé Malaholo waktu di Tokyo tuh ngalahin Celine Dion loh. Atau siapa? TVXQ, Havana Brown itu populer. Oh gitu. Terus itu semuanya penyanyi-penyanyi yang sangat populer di negaranya. Cuma akulah yang terselip entah siapa lah wanita ini. Dan ternyata aku kalahkan semuanya. Ya enggak juga lah itu. Dan ternyata kamu menang. Iya begitulah ya, puji Tuhan. Kalau padi berisi tuh begitu ya, merendah, nggak boleh meninggi ya. Iyalah, janganlah. Jangan ya. Oh dari situ namamu jadi hits di Indonesia. Iya karena itulah tadi si Bow tadi yang membantu untuk memblow up-nya ke media. Akhirnya gitu kan. banyak sekali kerjaan kamu setelah itu. Puji Tuhan banyak. Oh oke. Itu tidak bisa aku pungkiri ya. Dan karena si Indigo juga Pak William ini baik banget. Pak William tuh Pak Ian. Mereka ini memang kayaknya mereka nggak ada nguntung sih ngambil aku waktu itu. Ya udahlah ya. Emang sosial yang mereka ada. Jadi sebetulnya konsepnya ini emang mendukung karir kamu atau kasihan sama kamu? Kasih dua-duanya. Lebih ke kasihan kayaknya ya. Nah, akhirnya sampai sekarang kamu berkarir di musik. Iya, puji Sudah Tuhan. berapa tahun, Bu? Berarti kalau dihitung dari Mamma Mia 15, sekarang aku 32, 17 ya. 17 tahun. 17 tahun. Ya Allah, udah kenyang banget ya. Udah dan Asam garamnya udah ya. dan kayak udah bilang cukup. Cukup ya. Cukup bukan Pengalamannya. berarti kita menolak berkat yang Tuhan Yang datang. akan kasih ya gitu, dan bukan berarti mengurangi semangat kita enggak, tapi enggak kepengen yang ini gimana aku kurang ini lagi. ya udah mengalir aja. Udah jalanin aja yang ada. Nah, kalau boleh tahu selama 17 tahun berkarir, ada nggak pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang kamu rasakan? Ya itu tadi ya, kayak aku bisa tampil di stage di Korea, Ya, itu luar bekerja biasa, ya. sama dengan orang-orang di sana, lalu di Singapura juga. Di Singapura apa? Festival juga? Enggak, itu tuh kayak Emmy Award gitu. Tapi ini 3 negara, Malaysia, Singapura, Indonesia. Dan kamu menang juga? Enggak, di sana kita perform aja. Oh, perform aja. Oh, oke.
perform ya itu kesempatan yang luar biasa. Lalu ya off air nyanyi yang kayak bisa nyanyi di acara perusahaan, di istana. Pernah di istana. Nyanyi apa waktu itu? Nyanyi lagu Betawi. Kamu orang mana? Karena kan aku pernah abnon, abang none. Oh, kamu abang none. Semuanya aku kerjakan demi sebuah prestasi. Gila-gila. Coba dong pengen denger lah kamu nyanyi lagu Betawi apa? Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama yang tuan dari Jakarta. Kami di sini ya tuan, ya gitu lah ya. Keren banget. Itu beda fungsi loh sama aku tak sanggup tadi ya. Oh beda cara bawa juga. Bawaannya beda. Kamu kalau mau belajar nyanyi boleh loh hubungin aku ya. Special rate. Tetap dagangan ya Bu. Nah itu adalah pencapaian yang luar biasa. Iya. Kalau boleh dibilang namanya perjalanan selama 17 tahun asam garamnya udah pernah dong. Iya dong. Nah pernah nggak ngalamin titik apa ya? Boleh dibilang kalau orang sekarang jawab balik bilangnya titik terendah dalam perjalanan karir. Kamu pernah ngalamin nggak? Selama 17 tahun itu. Kayak apa ya? Sebenarnya kayaknya aku 17 tahun menjalanin karir itu berat loh. Nggak kayak anak sekarang mungkin ya. Kayaknya enak ya sekarang ya. Enak mereka di rumah itu. aja viral gitu ya. Viral, terus nggak pakai kompetisi. Ikut kompetisi, baju disiapin, keluar ada yang urusin, viral. Kalau aku dulu memang sampai kayaknya bekerja itu karena memang dengan tenaga yang banyak, dengan mental yang kuat, dan dengan pala jadi kaki jadi pala kayaknya. Kayak apa tuh? Aduh, aku itu off air itu sampai ke daerah yang tak bersignal, tak berlampu. Daerah Sumatera sana. Kalimantan. Daerah Kalimantan sana. Pedalaman kayak yang gitu. Sampai pakai perahu kecil gitu. Oh iya. Sampai yang kayak gitu-gitu kok gitu. jalanin, iya. Itu kamu jalanin ya? Tapi kan ininya ratusan juta ya nggak apa-apa. Ya itu berkat Tuhan yang Bapak Bupatinya kasih ke aku ya karena sayang ya. Iya puji Tuhan. Bener ya, itu rezeki kamu ya. Itu rezeki, jadi ya. sekeras apapun dan perjalanannya. Gini, belum tentu orang dikasih banyak mau ke sana. Dan belum tentu orang dikasih ke sana bisa menghadapi medannya sana, bisa bersosialisasi sama orang, bisa tidur di sana, bisa makan di sana, kan belum tentu. Belum tentu. Ya waktu itu aku pernah dalam satu kerjaan juga dan benar melewati tempat itu. Iya, dan masih jalan darat sampai berjam-jam, kemudian masih nyebrang lagi. Itu selama perjalanan itu si artis ini ngamuk-ngamuk sama manajernya. Lo begini lo terima. Gitu. Ada loh. Padahal gue denger ininya juga gede gitu. Tapi ada yang seperti tentu. itu. Kalau saya sih nggak yang gede-gede. Nggak gitu. Dan kamu menjalaninya dengan bahagia. Ikhlas, karena ya intinya kayak bersyukur aja ya. Bukan yang dibilang ratusan juta atau dibilang sampai 50 juta juga nggak ada. Oh gitu. Tapi karena kamu menjalaninya dengan sepenuh hati. Iya dong, bersyukur kayak ya karena gimana ya, niatnya kan memang yang penting aku dan adik-adikku bisa sekolah, kami bisa hidup. Udah ya kayak puji Tuhan aja. Ternyata memang apa yang kita jalani dengan hati yang ikhlas, apa yang kita doakan akhirnya berhasil. Adik-adikku sudah pada mandiri semuanya. Oh gitu. Kamu sudah berapa menikah? bersaudara? 3. Kamu generasi paling tengah? besar. Oh paling besar. Jadi memikul tanggung jawab besar ya? Enggak lah tanggung jawab lah, yang enggak enak juga dibilang kayaknya siapa banget sih kita. Enggak lah. Tanggung jawab ya? Enggak. Lebih tapi Tuhan memberikan amanah kali ya. Memberikan kamu ya gitu ditugaskan. Jalannya lewat kamu ya. Jalannya lewat kamu ya. Gitu. Aduh, ini ya wise sekali ya ibu satu. Udah tua ya kita ya Beb. Nah ngomong-ngomong, tadi kamu bilang berkah Tuhan. Nah di titik mana sih kamu merasa penyertaan Tuhan itu begitu terasa, begitu nyata dalam perjalanan hidup dan kalau bukan perjuangan? karena Tuhan, tidak mungkin semua ini terselesaikan dengan cuma modal suara, hidup di Jakarta dengan bawa keluarga. Gitu ya? Gak ada. Saya lihat teman-teman saya pulang kok. Gitu ya? Iya. Aku maksudnya memperbandingkan diri aku dan teman-teman aku gitu. Mereka nggak survive sejauh saya gitu. Oke. Ada beberapa orang gitu ya. Dan ya gimana sih, saya ini anak perempuan dari kampung, terus 15 tahun masih kecil memutuskan segitunya. Hijrah ke Jakarta. Iya, tapi semuanya bisa selesai tuh ya terlewati dan itu berkah yang luar biasa ya. Berkat yang kadang-kadang gini lagi ya kan, demi supaya setiap hari bisa ngambil job Natal. Mana aja. Tapi harus dibisain gitu. Oh gitu ya. Nanti udah pulang nyanyi,
Aduh, ada harus ke Kalimantan ya. Aduh, berarti aku dari Medan harus pagi banget. Tapi kalau pesawat aku delay, mampus lah aku. Iya kan? Iya. Hilang lah tuh duitku itu Iya. kan. Namanya kita kan banyak ini ya, jadi memang pikiran kita Iya, harus berpikir terus ya kan. Jadi abis nyanyi jam 12 malam harus jam 5 pagi ke bandara. Terus langsung tuh perjalanan sampai berjam-jam. Nyampe ke Kalimantan masih nyambung lagi. Masih jalan darat lagi, nanti nyampe ke tempat jam 7 malam. Langsung nyanyi. Ya, Ya kayak gitu-gitu. luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kamu merasa bahwa saat Itu penyertaan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang kuat, terus kita yang masih mampu. Semangat yang luar Senyum, biasa. semangat. Itu emang berkat Tuhan ya. Nggak pernah serak saya dibuat sama Tuhan. Suara ada trip khusus untuk menjaga kualitas suara? Paling kalau mau nyanyi gitu saya kayak udah sadar-sadar nggak makan cabai-cabai, nggak makan micin-micin, goreng-gorengan terus ya. Memang dari dulu emang suka lari sih, Lari. olahraga. Jadi kayak aku harus jaga stamina. Jadi sebelum nyanyi lari dulu. Setiap hari kalau misalnya nggak ada nyanyi aku lari. Oh, Sampai sekarang. gitu sampai sekarang pagi. Pagi sore ya seininya aja. Yang penting harus olahraga. Nggak pun setiap hari seminggu harus ada. Oh gitu. Nah, kalau sekarang gitu tinggalnya di mana sekarang? Di Kemang. Nah, kalau lari ke arah mana tuh? Kadang gym, kadang lari di perumahan orang aja. Oh, di perumahan aja, di Iya, komplek di gitu. komplek aja. Ih, seneng dong tetangga lu. Nggak ada yang tahu lewat. juga. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ya bodo amat ya kan. Nah, ngomong-ngomong, saya dengar tadi Maria bilang kegiatan saya ya nyanyi, ya ngajar, ya dosen. Sempet jadi dosen? Sempet. Sampai sekarang Sampai masih? sekarang dosen aku ngajar di kampusnya Pak Jer Saragi di Evarina, tapi online sih. Oh gitu. Online. Ngajar apa? Ngajar komunikasi. Komunikasi. Ngajar komunikasi dan itu aja lah. Oh gitu. Tapi nyanyi jalan terus. Nyanyi jalan terus. Oh, Puji kegiatannya Tuhan apa ada lagi aja. selain nyanyi, dosen? Nyanyi, dosen ngajar nyanyi. Oh, Aku ngajar punya nyanyi. 2 anak murid sekarang, Selin, Tasya, masih kecil-kecil lucu-lucu. Oh gitu. Kamu juga sekarang jadi guru nyanyi. Iya. Bagi waktunya gimana, Bu? Bisa kok. Bisa Kan ya? kalau nyanyi kan paling kayak Sabtu Minggu. Weekend ya? Iya. Kalau ngajar weekdays. weekday, tapi kan kayak 2 kali seminggu. Lalu kayak kalau misalnya aku lagi nyanyi, aku bisa reschedule. Oh, gitu. Kayak gitu. Kalau ngajar kan online gitu. Kamu sudah menikah? Asik, sudah. Kapan menikah? April 2023. April 2023, berarti sudah 2 tahun. Nah, Udah 2 tahun. siapa sih laki-laki itu? Paling ganteng lah dia. Wow. Satu daerah juga. Oh, harus orang Batam. Oh, memang. biar gak ribet ya, Bu ya. Biar udah paham dia bukan mengontrol apa kayak memahami Kultur boru masing-masing. Batak, perempuan Batak yang keras kepala ya kan. Nah, oke, balik ke musik. Di musik kamu sudah menjalaninya lebih dari 17 tahun. Betul. Sudah berkolab dengan siapa saja? Iya banyak lah ya. Kalau misalnya kayak di panggung gitu kayak Bang Judika. Judika udah ya? Cakrakan ya banyak lah. Banyak ya, Rosa itu kalau di juga panggung? pernah ya. Kalau produksi? Di produksi ada Lucky Octavia. Lucky yang lagu itu ya. Iya. Itu video klipnya romantis sekali. Iya dong. Kami soalnya bestie, jadi kami romantis. I Dia see. baik Dan orangnya. itu keren banget ya kolaborasi Iya. kalian. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 2017 kayaknya. Judulnya apa sih? Ini Hari Kita. Gimana sih lagunya? Tersenyumlah. Na 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 na. Aduh lupa ya udah lama banget. Karya siapa itu? Karya ada aduh lupa namanya tapi orang Padang gitu bos. Oh, orang Padang. Nah, dengar-dengar nih, aku kemarin kan sempat ngobrol sama Lucky. Katanya kamu nyanyi dangdut juga, beneran? Iya, di Indosiar waktu itu. Oh ya, kamu juara? Enggak sih, apa aja ditawarin sama orang Indosiar. Maria, ada ini dangdut, mau kau? Dangdut Akademi Selebriti. Jadi kayak artis-artis di challenge nyanyi dangdut gitu di ya seluruh kan. Indonesia? Enggak. Ya dipilih lah sama Oh, mereka. dipilih, oke. Kayak waktu itu ada Billy Saputra. Oke. Ada siapa lagi waktu itu? Tia Afi. Oh. Banyak deh pokoknya gitu kan. Oke. Ada Iksan Tarore. Maria ini kamu ikut? Dia mau. Aku kan orangnya apa aja dari dulu ditawarin orang mau Kamu ngomong ngerasa aja. bisa nyanyi dangdut? Nggak bisa. Habis tutup telepon aku gini, hah? Emang aku tahu lagu dangdut ya? Nggak tahu. Nekat ya? Hidup harus nekat memang. Kalau kita memang di situasi yang lu nggak tahu mau apa lagi, tapi lu harus berjuang hidup, jadinya nekat. Jadi nekat. Akhirnya tahu karena nekat. Kamu nyanyi apa waktu itu? Nyanyi. Itu yang nentuin kamu atau panitianya yang nentuin?
Nah, karena orang Indosiarnya tahu karakterku, jadi kayak dikasih pilihan lagu. Oke. Terus habis itu aku yang milih. Tapi kan dikasih pilihan lagu kagak ada yang gue tahu sama sekali juga nggak ya. ngerti ya lagu dangdut ya. Akhirnya aku jadi tahu lah. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Loh, tetep bagus. itu lagunya Budarita ya? Ya, telinga aku tempelin lah itu lagu dangdut terus. Aduh, ini gimana Ceko? Tapi bukannya kalau off air gitu kan banyak tuh request dangdutan Nggak gitu. pernah. Oh, kamu emang nggak pernah? Emang ya? seanti itu dulu lagu dangdut. Karena kamu penyanyi festival ya, Betul. Bu. Apa sih dangdut? Sombong. Akhirnya sekarang off air nyanyi malah dangdut. nyanyi lagu dangdut. Sekarang aku. requestnya dangdut juga. Ngomong calomu piye, tak turutane, tak usahane. Asik kan manggil penyanyi dinyanyi terus. Jadi apa aja dihajar ya. Keroncong juga bisa. Keroncong, ya. Tapi kan keroncong kan kayak lebih simpel. Enggak belajar sih, cuman kayak dengar orang. Karena kan beda kan, temponya lebih Iya, pelan, lebih iya, apa iya. gitu ya. Tapi sikat juga. Sikat lah. Lagu Batak sikat. Oh, itu ya memang. Kan lagu Jawa keroncong, Iya. lagu pengen denger lagu Batak coba. Lagu Batak. Heeh. Nah, tunggu, kurang tinggi. Kan lagu Batak harus tinggi ya, harus Tinggi, melengking. say. Coba. Tarsan bunga namalos diladangi, songo di marong haki nunga malala, jatuh di pesona di baik koki kadene Kamu lihat orang Batak itu histeris dengar kamu menyanyi. Itu aku masih duduk. Kalau aku berdiri lebih tinggi lagi. Luar biasa, memang kamu pantas menjadi juara. Gue tadi begitu lu nada tinggi gue ngeri ini pecah loh. Enggak sih. Ini yang cek kemana. Aduh pecah. Mic-nya pecah berat. Tapi luar biasa, kamu dianugerahi suara yang begitu Amin, indah ya. Iya, itu. Nah, dari perjalanan kamu, terus kamu ikut festival, kamu ikut segala macam, penghargaan apa yang paling luar biasa menurut kamu? Penghargaan apa ya ini? Dalam perjalanan kamu selama 17 tahun itu di dunia musik. Apakah materi itu, Enggak sih. ataukah kejuaraan itu, atau Penghargaannya adalah prosesnya sih ya, yang buat jadi sangat berkesan sekarang gitu. Yang bikin jadi, ya ampun Tuhan makasih ya gitu. Oh gitu ya. Kamu nggak nyangka bisa sampai di titik sekarang ini. Dan apa ya? Ya itu penghargaannya gitu loh. Penghargaan yang luar biasa di situ ya. Iya, Oke. penyertaan Tuhan. Dan kamu bisa berbahagia dengan keluarga. Betul. Itu juga luar biasa. Iya. Oh, itu bukan dari piala, bukan dari Mungkin piagam. kalau dulu masih muda dan masih dengan rasa ambisinya, ngomongnya pasti terima kasih Tuhan, diberikan rezeki yang banyak. Oke. Gitu pasti dong. Uang bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ini. Tapi setelah perjalanannya lagi dengan segala sesuatu yang ada, berkat terus apa ya, benturan yang diberikan, benturan yang ada gitu. Oh ternyata enggak kayak gitu. Tapi gimana kita bisa apa ya, hidup tuh tahu bersyukur sih kalau jadi sekarang ya. Bener. Sebenarnya semuanya kita ini akan mencapai apa yang kita mau ketika kita berusaha, ketika kita hidup yang baik, nggak nyakitin orang, nggak bohongin orang, lalu kita ingat selalu Tuhan, gitu, nggak merusak diri kita, pasti kita akan mencapai finish kita, gitu kan. Tapi yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu menurut aku setelah kita mencapai apa tuh? Ada kan kayaknya kita mencapai masih lagi
Pengen Ini- lagi, ini lagi kan kurang nggak ini. kelar-kelar, iya kan? Itu Tapi duniawi ya. iya sih memang. Tapi menurut saya yang bikin saya sekarang lega bukan karena itu, tapi karena tahu saya bersyukur saya selesai gitu. I see. Jadi yang bikin saya tenang terus gitu. Jadi kalau pada akhirnya selesai, kenapa dulu saya sampai kayak orang stres banget ya gitu. Oh, Padahal pada akhirnya Tuhan pasti akan menyelesaikan menyelesaikannya kok. Gitu. apa yang kita cari Selama itu. kita mau berusaha keras gitu ya kan, dan niat kita niat yang baik gitu, pasti Tuhan kasih kok gitu. Itu adalah penghargaan yang luar Tapi biasa. kenapa dulu aku kayaknya stres banget gitu ya? Karena kalau kita ambisius banget, terus kalau kita memaksakan hal itu saat itu harus terjadi gitu, kayaknya memang kita jadi orang yang emosional. Jadi depresi ya. Emosional juga, Emotion. marah-marah kesana kemari, kita nggak stabil emosinya, kita nggak asik, kemana-mana kita cuma ngeluh, didengar orang ngeluh, kemana-mana kita cuma mau dikasihani, kemana-mana kayak cuman orang tuh harus fokus sama kita, orang tuh harus bantu kita, nggak enak banget jadi orang yang kayak gitu. Nah aku ngerasain itu, Oke. aku ngerasa, nggak banget ya aku dulu ya gitu ya, tapi setelah menikah gitu, kan gini loh, aku kan setelah menikah aku memulai lagi dari nol. Oke, kehidupan Iya dong. baru. Iya dong, semuanya baru. Iya. Semuanya baru, aku berjuang lagi baru. Ternyata aku bekerja dengan sesantai itu Tuhan kasih kok. Gitu. Jadi hal baru yang aku dapetin ya udah gitu, ketika kita kayak pengen mau mencapai sesuatu, tenang aja, nggak usah menggebu-gebu, jalani aja supaya kita nggak jadi orang yang pemarah, supaya kita tetap bisa positif, supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan ceria gitu. Gitu ya. Iya. Jadi memang usia itu pengaruh ya Bu ya. Pengaruh kepada kepribadian kita ya Bu ya, pola pikir dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kayak kadang-kadang aku begini, Tuhan kenapa dulu gue nggak kayak sekarang ini ya? Dan ternyata usia itu yang mempengaruhi. Usia enggak sih, kayaknya memang suamiku sih. Aku sering ditegur sama suamiku. Jadi awal-awal nikah kami berantem terus. Oh gitu, karena beda misi dan visi. Gue anak paling besar, suami gue anak paling kecil. Mampuslah itu kan, si ambisius dan si tenang. Oke. Tapi kan yang tenang ini belum tentu tidak ingin mengejar mimpinya kan. Iya, yang ini mau menggebu-gebu, harus selesai saat itu juga. Iya kan, jadi waduh ini berantem terus. Ini lama-lama aku berpikir, ini kalau nggak dia yang gila, gue yang gila nih. Atau dua-duanya gila. Iya. Atau dua-duanya gila. Jadi tapi ya puji Tuhan lah ya, karena kita memang masih punya Tuhan gitu, kita masih berdoa ya, suara Tuhan itu kan selalu ada di dalam hati kita. Tapi apakah kita peka dengan suara itu gitu kan? Ya, puji Tuhan ya, kayak aku masih peka, inget gitu. Oh iya mama aku turunin tensi, ngikutin ritmenya suamiku. Malah enak sekarang. Iya, enjoy jadinya. Hidup itu seenak itu ternyata. Oh ternyata seenak itu. Dulu awak kayak mau ngejar apa ya? Gak nyantai. Kamu sudah berapa lama? 2 tahun menikah? 2 tahun. 2 tahun sudah punya baby? Belum. Emang ditunda atau memang belum dapat rezeki? Pernah sempat ada tapi ya belum. Enggak belum. sempat hamil tapi belum. Oh gitu. Oh belum. Gagal. Tuhan belum kasih ya. Padahal udah sempet. Udah sempat, Oke, nggak belum apa-apa waktunya lah. berarti Iya. ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong dari awal sampai akhir tadi kamu banyak sekali menyebut Tuhan. Gitu. Sedekat apa sih kamu sama Tuhan? Ya, bukannya aku kayak so agamais banget terus kayak mau bilang gue paling bener nih bertuhannya, enggak lah ya. Kita itu manusia juga nggak luput dari Cobaan, kesalahan hidup. juga, jatuh apa gitu. Tapi kan dari situ kita banyak belajar ya untuk membuat kita membentuk kita semakin pribadi yang baik gitu ya kan. Tapi memang aku nggak bisa pungkiri, selama di Jakarta itu, selama proses 6 tahun aku nggak ngapa-ngapain, memang kerjaku cuma berdoa sih. Oh, gitu. Setiap malam jam 12 aku selalu berdoa, karena kan aku Katolik ya. Jadi aku ada namanya doa novena 3 Salam Maria. Oke. Dan aku mempercayain itu. Jadi orang Katolik mempercaya ketika kita mempunyai keinginan itu didoakan 9 hari berturut-turut. Ya udah aku imanin itu aja. 9 hari diulang-ulang terus. Tak kapanpun ini. Tak kapanpun ini. Kenapa harus jam 12 malam? Ya lebih tenang kali karena, ya? Enggak sih, karena yang kayak dipercayaannya jam 12 malam, jam 6 sore kayak gitu-gitu. Jadi terus kayak dicatat semua permohonannya. Itu sampai aku tulis-tulis loh. Aku tulis-tulis, nanti aku selipin di bawah patung Bunda Maria di gereja kayak gitu-gitu. Sebelum sekolah aku berdoa. Jadi memang
Kayaknya dulu tuh mungkin aku paling banyak berdoa dan paling dekat sama Tuhan itu di 6 tahunku itu. Oh, oke. Setelah itu begitu berkarir agak menjauh. Enggak menjauh. Iya, emang kurang loh Emang intensitas. kurang ya, karena kan waktunya udah sibuk banget segala Betul, macam betul. ya. Oke. Dan kayaknya sampai sekarang gue belum pernah berhasil lagi tuh mengulang novena. Oke. Bener jujuran aja gitu Oh, ya gitu kan. ya? Iya, tapi kalau dulu aku novena terus, nggak Oh, pernah gitu. berhenti. Nah, oke. Kamu kan sudah lama berkecimpung di musik, terus sudah album udah, single udah banyak. Ada project barunya? Ada. Kapan? Kemarin aku bikin lagu sama Badai. Oke. Badai yang ciptain. Mm-mm. Nanti aku keluarin. Sebenarnya udah lama. Mm-mm. Tapi karena waktu kemarin kayak podcastnya rame kali, kayak aku nggak mau itu kayak jadi gimmick untuk aku ngeluarin lagu, jadi aku hold. Oh gitu. Kenapa? Nggak mau, udah nggak gimmick-gimmickan lagi, udah. Jadi kok kayak rame kali ya ini ya podcast gue, aku tunda dulu. Oh gitu. Padahal kan momennya bagus loh. Jangan, nggak ada momen-momen itu lagi, udah selesai. Biasanya orang pada manfaatin momen. Enggak lah, enggak juga, karena nggak ada niat yang kayak gitu. Jadi mungkin bulan depan keluar. Bulan depan boleh di-spill lagunya apa? Lagunya, temanya galau lah ya. Galau tetep. Melo-melo gitu. Melo. Boleh spill dikit nggak? Kan mau keluar, boleh ya? Refnya aja dah. Tunggu ya, tiba-tiba gue keingat lagu Lupin dulu tersenyum lah. Ini kamu solo ya? Solo. Oh, solo. Mau dong spill. Ininya aja, refnya aja. Ini gambarku tuh. Sampai ku telah jatuh cinta, berharap pada bahagia, namun kini musnah. Ya kayak gitu. Keren. Kayaknya kamu nyanyi apapun, lagu apapun, Udah enak jatuhnya kan? sopan banget Enak kan? di... Emang karena penyanyi festival itu kan. Oh gitu, sombong ya. Jadi emang apapun yang kamu nyanyikan itu enak banget di kuping ya? Emang aku suaranya emang udah enak Oh banget. enak banget, itu berkat dari Tuhan ya. Berarti kamu sombong ya di sini ya. Kayaknya langsung diomongin Tuhan gue. Nah kalau misalkan kamu kan tadi bilang udah berkolaborasi dengan ini itu. Nah kalau di mendatang ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi baru, siapa sih kira-kira yang menurut kamu paling pantas untuk berkolaborasi dengan kamu? Enggak lah. Sekarang kayaknya penyanyi bagus-bagus semua ya? Iya, parah. Kayak kemarin aja aku nemenin anak murid aku lomba. Didi bagus-bagus banget. Bagus banget ya? Iya, parah. Langsung aku gini, untung aku nggak terlahir ya. Di eranya mereka. Di fase yang sekarang. Iya. Gila loh, persaingannya luar biasa. Oh, gitu ya? Iya loh. Kalau boleh tahu penyanyi-penyanyi yang bagus di era yang sekarang siapa sih? Banyak, ada Mahalini, Fabio Asar, semuanya bagus-bagus. Itu bagus-bagus ya? Semuanya bagus-bagus. Kalau diberi kesempatan buat kamu untuk berkolaborasi, kamu pilih siapa? Iya, kayak Mahalini, Fabio Asar, aku suka. Kalau menurut kamu antara Mahalini atau Lyodra itu bagusan mana? Sama bagus lah ya. Sama bagusnya sama ya? bagus. Mereka kan emang satu karakter lah ya. Satu karakter Kayaknya ya? kami yang sama-sama suara-suaranya tinggi-tinggi ya. Oh. Gitu. Jadi kamu lebih Tapi milih kami nggak siapa? terkalahkan. Kalau ya kan? misalkan ada kesempatan antara Mahalini, Lyodra atau siapa lagi tuh yang wow, itu loh siapa? Itu bagus ya. Siapa itu? Ziva. Bukan yang penyanyi yang wow. Oh, Kesya. Kesya. Ya, itu. Kesya. Ya wow. Nah, dari tiga itu siapa yang Ya udah pasti lah Lyodra, kami sama-sama bat. tetap ya maunya yang satu karakter Iyalah. ya. Jadi collab-nya nggak pakai mikir Nggak banyak usah. ya. Udah jadi aja. Langsung kami nyanyi lagu kami kan. Biring Apa manggis. ragam-ragam? Enggak, kalau Lyodra kan karo. Oh, karo. Turang, biring manggisku. Biring-biring sakal tabuna. Biring-biring tanpa cilena, biring menggoda, jeram tanpa ngenana, mama gintingku. Yeay. Kok cuaca? Pasti kalau kamu nyanyi gitu terus sawerannya banyak banget ya. Banyak, aku paling pintar nyari saweran. Oh gimana ceritanya? Dengan kemampuan komunikasiku Oke. dan pesonaku. Oke, akhirnya Langsung aku dapat saweran. udah Lalu penyanyi selanjutnya nggak ada lagi udah sawerannya. habis. Aku pernah gitu kan. Oh iya. Dengan band gitu, band Batak yang sangat legend.
terkenal Kamu gitu. tampil. Terus aku yang nyanyi. Kamu pertama. Udah sama aku lah dolar-dolar Oh. itu. Lalu si pemain band itu ngomong ke mama aku, jangan dong bedi hitaon sawerannya, artinya nggak ada lagi sama kita saweran ini. Udah diambil si Maria semuanya. Dolarnya udah keluar semua ya kalau Maria turun ya. Itulah tadi kan aura Berkah. dari Tuhan tadi kan, Roh Kudus tadi kan ada Langsung merasuk pada jadi dirimu. menghipnotis seluruh Sampai orang. dolar-dolar Tapi mendekat. memang gitu sih, aku sebelum nyanyi selalu berdoa gitu. Oh gitu ya. Tuhan, aku kan kalau kayak di panggung gitu kan memang ada aura bintang star gitu kan. Itu dari mana sih datangnya? Nah, itu datangnya dari mana? Ya nggak tahu, ya nggak ada ilmunya. Dan Tiba-tiba auranya aku muncul cantik gitu ya? enggak? Cantik ah. Enggak lah. Oh, enggak ya? Dibanding wajah-wajah template-template kotak Oke, ya kalau kan? dibanding Syahrini gitu jauh ya, Wak. Wajah-wajah yang ayu yang harusnya perempuan ini disayang-sayang dari menurut. Kalau aku kan enggak kan, oke. kayaknya disuruh kerja keras nih perempuan ini gitu ya. Oke. Tapi Auranya aku sadar, itu. tapi dari mana ya bisa baju enggaknya bagus-bagus sekali ya kan, dari mana awak bisa beli yang branded yang dipakai enggak ada kan. Nggak ada. Emang selalu berdoa dulu. Itu sampai sekarang aku Sampai berdoa. sekarang. Tuhan tolong aku nggak bisa menghipnotis orang-orang ini, kasih aura yang darimu ya Tuhan. Oke. Kayak gitu. Emang selalu berdoa itu. sebelum nyanyi. Iya, selalu bilang minta aura. Karena kan gini, ketika ada orang nyanyi terus mata kita ngelihat terus kan. Wah, berarti kepincut nih. Nah, itu kan bikin top of mind. Oke. Jangan sampai mata orang tidak Tidak fokus melihat sama kita. aku. Iya. Oh, itu yang kalau membuat- udah orang nggak fokus lihat handphone, langsung aku keluarkan suara kelelawarku tadi. Biar mereka lihat. langsung gini lagi ya. baru begini langsung begini lagi. Pokoknya aku nggak suka kalau orang nggak tepuk tangan sama aku. Oh, jadi harus tepuk tangan. Harus Kalau tepuk sampai tangan. ada meleng dikit, teriak. Teriak. Kalau kayak ini kok suasana nggak pecah ya? Heeh. Kok kayak nggak gempar orang ini nengok aku? Kok kayak aku dicuekin? Kok nggak tepuk tangan orang? Langsung aku hand up, I will always love you. Gempar kan? Langsung tepuk Nggak tangan suka. semua ya. Nggak suka aku kalian nggak tepuk tangan. Udah capek-capek aku berdandan. Berdandan pakai baju bagus. Pakai baju nggak Pakai hak segini. nggak kalian tengok pula aku. Ih. Teriakkan kalian semua. Hey, Siti! Luar biasa ngobrol sama kamu. Oke, nah asik ya dengerin ini. Nah, kalau boleh tahu berapa banyak saweran yang pernah kamu dapat dalam satu momen? Terbanyak. Terbanyak ya. Aduh, Kan dolar-dolar tuh. Ya Ha-ha. kan, pernah nggak sampai Banyak lah. fantastis gitu? Enggak lah. Menurut lo, yang paling banyak pernah berapa? Ada loh banyak loh. ya Aku kan? pernah lo dapat saweran itu $700. Pernah kan? $700. 700 selembar kali 7. Itu. Selembar kali 7, bener kan? Banyak itu. Kalau kamu pernah nggak di atas itu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak pernah sih. Oh, Ih, pernah. dukun apa yang kau pakai? Hebat kali punya Waktu aku anak ada itu acara ya. waktu aku ada acara di kerajaan Brunei, Itu kok nyanyi? aku ngelawak. Ini atau ngelawak? Ngelawak. Beneran ngelawak, Iya. bukan nyanyi kan? Enggak, bikin lucu-lucuan, ngondek-ngondek gitu. Dikasih 100. Aku pulang kaget. Soalnya kalau dia nyanyi gue bingung, suaranya kan jelek. Aku pulang-pulang dapat 700 US. Oh, berarti mandi mawarmu betul. Di mana alamat kau mandi Gunung mawar? Merapi. Kasih tahu aku. Oh, Mandi dulu mawarnya. masih ada Mbak Marijan. Sekarang udah nggak ada. Nggak bercanda, aku bohong. Bener juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi benar, kamu pernah berapa saweran yang paling Ih, fantastis lupa pernah kamu? lah ya. Kayaknya nggak ingat. Tapi sampai ratusan dolar pernah ya? Oh ya. Pernah ya? Ada lah. Oh, oke. Yang paling sedikit yang pernah kamu terima saweran berapa ribu? Paling kecil. Itu kayak opung-opungnya udah dengan sepenuh hati loh. Ngasih aku terima lah itu. Kasih aku 5.000. Itu udah dengan semangat luar biasa ya. Opung, aduh Bung. Kasihnya aku 5.000. Iya, 5.000 Tapi- ya. Tapi dia dengan semangat. Ah. Tapi jangan sedih loh, aku nikah. Heeh. Ada amplopku 2.000. Oh, yang benar. Serius. Dari siapa? Borussia Nepal ini pasti tahu di Medan. Banyak loh. Banyak ya? Kosong pun ada amplopku. Oh, tapi itu juga berkah kan? Itu karena doanya ada di situ. Gak ada, gak tahu aku dari mana orang itu datang. Gak tahu dari mana datang. Oh, gitu ya.
mereka Masya itu ya Allah. ampun. Ada aja ya Ada-ada tingkahnya ya. Lihat aja, ntar kamu balas dendam. Aku nikah soalnya ngeliatin amplop. Gimana ya? Oke, seru banget ngobrol sama kamu. Nah sebelum, Iya kan? Ya. Kamu sejam kita berjumpa ya kan? oke sebelum Pak kerja ya Allah dengerin kita lagi. sutradaranya aja terkesima lihat kamu ya. Oke, sebelum diakhiri, aku Hah, pengen tanya. Kok udah mau berakhir? Belum jam pulang suamiku loh. Aku udah gak tahu lagi mau ngapain di rumah nanti. Oke, tenang, kita masih ngobrol banyak kok. Terus penting lah kok nanti mengeditnya kan. Nah, kalau aduh, gue sampai mau ngomong jadi lupa mau nanya apa. Nah, mungkin sebelum berpisah ada yang ingin kamu sampaikan. Kira-kira apa? Kan kamu punya fans banyak nih. Bahkan penonton Fix Mantap juga pasti ada sebagian yang mengikuti karir kamu dari dulu. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka-mereka yang ingin dan menyaksikan kamu di mana-mana? Ya pokoknya dimanapun kalian ngeliat ada namanya Maria Kalista, datanglah kalian. Agak kasihan kalian nengok aku ya kan. Biar banyak supporterku. Oh gitu. Iya, supaya Jadi- banyak mentepuk tanganin aku. Karena aku agak stres kalau nyanyi nggak ada yang tepuk tangan. Tolonglah kalian datang ya, cuma tepuk tangan aja yang ku minta. Oke, cukup ya tepuk tangan. Cukup tepuk Tapi yang tangan. gemuruh Yang banyak. Pokoknya siapa aku teriak tepuk tangan. Aku mau Seru ke Medan nanti Ya? tanggal 4. Tanggal apa kemana? Medan kan aku mau ulang tahun 2 hari lagi. Oh gitu. Kamu mau Pulanglah ke Medan. pulang? Nggak show di sana sekalian? Ada nyanyi memang sekali. Kamu tahu aja deh biar ongkosnya gratis. Gaya lu pulang ke Medan padahal sebenarnya kerja juga. Gaya Ongkos gratis ya kan. ongkosnya gratis jadinya ya. Nah, kalau tadi ngobrol-ngobrol kamu tuh ya penyanyi lah. Ada tawaran main film gitu gak sih? Ih capeknya aku udah casting gak ada yang menang satupun. Serius? Oh, udah dipanggil casting. Aduh, dari dulu aku casting iklan, Oh, casting film, udah juga. sinetron. Gak ada yang mau. Gak ada yang lolos ya? Gak ada yang lolos. Coba kalian zoom dulu muka aku nih, apa yang salah di muka aku ini? Stres sekali aku pun. Mungkin kamu Tapi yang iyanya dari 15 tahun Mamma Mia itu sampai sekarang, sampai terakhir kayaknya aku tahun lalu ya. Iyanya aku pun gak patah semangat, terus ku ikutkan. Asal ada tawaran ya, tapi Ada aku gak tawaran. mencari-cari ya. Oh. Aku orangnya sih gak mencari-cari. ada tawaran, datengin. Iya, Oh, gitu. menurutku kayak kalau ada tawaran itu kayak itu aku penasaran, gak boleh kulewatkan. Kenapa gak dicoba selama Iya. ada kesempatan gitu ya? Semua tawaran itu. Nah, Aku iyain. suaramu kan bagus. Mm-mm. Pernah gak dapet tawaran Mm-mm. yang berhubungan dengan suara tapi tidak menyanyi? Hah? Misalkan pintu teater 1 telah dibuka. Ada nggak penawaran kayak gitu? Oh ngisi suara gitu ya. Dubbing lah, apa atau dubbing. iklan lah, atau apa? Voice over Voice gitu. over atau mungkin untuk kendaraan dengan kayaknya- nomor B sekian. Kayaknya ada tapi aku langsung gak mau sih memang. Kenapa? Udah tahu aku logat Batak, aku ini gak bisa ngomong. Udahlah hancur itu, Udah gak akan hancur ya? mungkin. Udah. Aku kan pernah jadi presenter kan, Oh silet. pernah? Kamu silet? Pernah silet. Cocok nggak? Cocok karena waktu itu intonasi silet itu kan memang penekanannya tegas kan. Oke. Emang gaya-gaya Batak. Tajam silet. Selamat gitu. siang pemirsa, saya Oh. Maria. Itu aku berani. Oh itu berapa lama kamu jalanin? 6 bulan. 6 bulan. Jadi berapa episode itu? Suaranya agak cocok, tapi wajahnya aja nggak cocok. Oh, jadi gimana? Hanya voice over aja? Enggak, tetap tapi dijalanin udah lah ya katanya. Coba dong, kangen coba pengen tahu pas kami jadi Ya presenter ampun, silet. serius. Oke. Selamat siang pemirsa, saya Maria Kalista. Akan hadir di hadapan Anda untuk menguak kisah dan kasus para selebritis, serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu dan layak untuk diperbincangkan. Kisahnya akan hadir sesaat lagi hanya di Silet. Tuh, itu gak ada logat Bataknya kagak ada. Karena penekanannya kan marah-marah. Oh, tegas gitu Coba ya. yang, selamat siang pemirsa. Oh nggak bisa. Kita nggak terlahir jadi cewek-cewek lemah gemulai. Oh, enggak. Emang anugerahnya Raisa aja yang bisa itu. Maria. Maria nggak bisa ya. Jadi kalau ada perempuan ini Raisa, ini Maria. Raisa yang disayang-sayang. Ade udah makan. Oke. Kalau Maria udah makan, kau sana kau makan. Tepuk tangan dong buat Maria. Tadi pesan-pesannya sudah disampaikan ya. Pesan-pesannya apalagi ya, pokoknya ya hidup ini kita jalanin tangguh kuat. Oke. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Enjoy aja, jangan dibikin berat gitu. oke. Easy aja. Nikmati aja prosesnya. Selama kita masih diberikan Tuhan kesehatan,
jalankan terus kakimu, pergi terus kemanapun kau mau mengejar cita-citamu. Tapi kadang berasa berat, Bu. Kayak Curhat mana nih gue. ya? Kadang berasa berat gimana tuh? Tetap harus semangat. Iyalah, yang penting kau masih sehat loh. Oh gitu ya. Karena kalau udah tergeletak di rumah sakit itu, lebih parah ya kondisinya. mau ngapain lagi gitu? Kalau makan kita makan tahu tempe bisa sambal, Itu telur. nikmat, ya? Iya udahlah. Tuh. Sesimpel itu nggak usah berat-berat. So disyukuri aja prosesnya. Ya, lalu mungkin kadang-kadang mungkin mau Maria gini anak misalnya. Kalau punya anak apa? Pada akhirnya kayak ngerasa ya, kalau kita mampu memberikan lebih ke anak kasih, kalau nggak jangan memaksa diri kita supaya kita jangan gila. Oke. Berdoa aja sama Tuhan. Anak itu serahkan Amanah ya. Tuhan yang membentuk dia akan jadi seperti apa. Yang penting dia sehat, dia tumbuh menjadi anak yang baik, itu udah cukup kok. Oh gitu ya, Gitu. luar Iya biasa. Terus kalau gue tanya tadi kan kamu penyanyi, terus dosen, ngajar presenter, penyanyi dangdut. Terus kamu sebetulnya profesinya apa? Lebih seneng dipanggil apa? Apa kan kamu bilang apa aja kau coba? Nuker uang baru? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi pernah ditawarin orang Ya, loh. kenapa? Kan suamiku kerja di bank. Dikira-kira lah. Maria, tukarkan dulu ini uang ini. Emang segala tawaran itu ada sama ini buat bisnis kita nih. Apa-apa? Jadi kamu lebih senang disebut Apa ya? seorang apa? Penyanyi kah? Penyanyi lah. Penyanyi ya? Jiwa aku, hidupku memang di musik Di dan di musik. bernyanyi. Oke. Gak ada bisa, cuma Nggak yang nyanyi lain, aja. hanya nyanyi dan nyanyi. Gak apa-apa. Oke, fix, mantap. Maria Kalista adalah seorang penyanyi. Ya, oke. Nah, aku punya 7 pertanyaan. Ini sebenarnya sekedar main-main aja ya. Aku punya sebuah kalimat. Kalau aku sebut satu kalimat, apa yang ada di otakmu langsung sampaikan. Aduh, yang Oke? gini nih. Tenonet gue. Oke, warung. Warung. Ulang. Warung. Nah, itu kan suka ribet kan. Padahal ulang. Kalau aku pun sebut satu buah kalimat, maka apa yang ada di otak kamu Oke. langsung keluarkan. Oke. Aku bilang warung, pasti kamu bilangnya ngutang. Enggak. Apa? Bonbon. Apa bonbon? Enggak tahu kan orang Medan. Apa Taunya tuh bonbon? bonbon. Apa bonbon? Apa? Permen. Oh, permen. Bonbon. Bonbon. Iya. Oh, bonbon tuh permen. Jadi waktu kecil kamu kalau ke warung beli permen. Beli permen. Oke, kalau danau, Boba. toba. Pucuk. Teh. Oke. Di endorse. Iklan. Siapa tahu nih jadi berkat kamu. Iya. Oh. Gak usah jauh-jauh ibu. Mana ibu fix mantap. SD. Antonius. Oke. SD aku. Biru. Langit. Beruang. Kutub. Ada beruang kutub di situ. Itu kayaknya burung kutub yang udah gak dikasih makan. Terus kecil dia. Punya. Aku. Oh yes. Oke. Yang pertama tadi warung bonbon. Iya bener ya? Iya. Kamu Aku ngasal kalau jawab aja sih sebenarnya. Dia waktu kecil emang kamu suka ke warung beli bonbon? Iya lah, Oh. makanya gigiku banyak busuk dulu. Oh gitu, sama. Iya. Kalau dia hatinya yang busuk. Ini sampai udah Enggak, dia hatinya yang busuk. hati gue lebih busuk. Kalau danau pasti Toba ya. Gak ada danau lain yang lebih nempel di Enggak, kepala. lah, Danau Kamu Toba. suka nongkrong di danau? Oh, aku tuh kalau suamiku tuh pusing sama aku ya kan. Kenapa? Setiap mengajak liburan, cuma aku maunya cuman ke Toba-Toba aja ke kampung. Capek kali aku, katanya kok ke Toba-Toba terus. Oh Katanya. gitu. Enggak ada, aku maunya cuman kampung halamanku adalah tempat ternyaman buat aku healing. Padahal deket rumahmu ada loh danau. Ih, danau apa itu? Situ Gintung. Bawa arus nanti. Tadi ada pucuk, kamu sebut, kamu emang suka minum teh? Enggak sih. Enggak ya, asal Asal aja ya. kayak itu aja, paling cepat. Siapa tahu itu jadi rezeki ya. Jadi BA-nya Iya, mereka ya. amin. Ya Bu, Rabbal tolong Alamin. ya Bu. Dimediasi Bu. SD. Antonius, aku Itu SD Antonius di kamu, Medan. Oh di Medan Iya. ya. Oke, biru langit ya. Langit. Iya benar, semua orang kalau biru langit ya. Iya, standar aja aku memang. Standar ya orangnya ya. Memang standar, yang luar biasa itu memang suara aku. Oh, Oke, sombong ya Bu. Kalau beruang tadi bilangnya kutub ya, hibernasi itu. Nah kalau kamu bilang Standar, kan? itu udah gak dikasih makan, sebenarnya dia lagi hibernasi. Oh ya ampun.
Jadi keluar-keluar kurus. Tunggu ya, kita satu ruangan ini kan semua ketawa. Heeh. Cuman dia nggak ketawa. Dia Oh, pusing. dia Pusing. depresi soalnya. Depresi. Aduh, ini di mana? Di mana mau gue stop? Di mana? Giliran suaranya nggak ada, dia yang kena gitu. Jadi dia Dia konsen. pusing. Pusing. Namanya Sony. Iya, dia kan ini dari tadi kan ngomong terus. Di mana lah gue ini? Ya itu. Jadi selama kita happy, dia Kalau tetap- editannya nggak lucu, nggak apa patah gitu kan dia yang kena kan? kalau ada event, kalau ada event kan semua gembira, kecuali panitia kan pada stres kan. Dia Karena lah itu. eventnya ini gimana nih gitu. Nah sama Dia lah dia. tuh, iya makanya. Iya. Walaupun kita happy, dia tetap depresi. Depresi. Lihat lah. Ya. Oke, kalau punya tadi kamu Udah. bilang Punya aku. punya aku. Semuanya pokoknya punya aku. Tinggi ya keakuannya. Apapun kalau punya ya aku ya. Oke. Aku dulu. Aku. Oke, fun sekali ya ngobrol sama ibu satu ini, dan memang dia adalah orang yang selain punya suara bagus, juga punya selera humor yang tinggi dan punya otak yang encer ya, gak kayak otak gue berkubu. Ya apapun itu, dia keceriaan kita bersama sang penyanyi kita Maria Kalista. Boleh tepuk tangan dong. Dan kita pelihara bisa jumpa lagi. Nanti promo albumnya kesini lagi ya. Harus dong. Tapi ini wajah kita glowing. Enggak, emang wajahmu Ketika glowing kok. Luar biasa. Bagus kan emang? Bagus. Itu bukan filter kok. Asli. Bagus. Gue juga glowing. Oh berarti kameranya. Tampak lebih muda loh. Oke, ya sobat mantap, itu dia kita ngobrol-ngobrol bareng idola kita semua, Maria Kalista. Kamu idola kan sampai sekarang? Harus Jadi idola ya. Dan kita berharap bisa ketemu lagi, dan kita akan ngobrolin tentang tema-tema yang lebih seru lagi. Oke, saya Mas Rere dan Saya Maria Kalista. Gak Kuku. Au au.